Halo, salam anak-anak muda sekalian, dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Acong Supriyadi, dalam program Respri, Renungan Inspirasi. Anak-anak muda sekalian, hari ini saya ingin berbicara tentang kejujuran. Dan kejujuran itu ada banyak hal, ya. Dan kejujuran itu ada dalam diri kita. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Saya ingin bercerita dulu di sebuah kekaisaran. Kaisar itu sudah mulai tua, dia ingin diganti, tapi dia bukan ingin diganti oleh anaknya atau diganti oleh keturunannya, tetapi siapa saja boleh menggantikan dia. Dan dia merasa sudah tua dan waktunya dia harus lengser dan ada penerusnya. Kemudian dibikinlah pengumuman untuk semua rakyatnya mengikuti, yaitu sayembara ini, yaitu untuk mengikuti seleksi untuk menggantikan sang kaisar yang sudah tua. Dan mereka semua, dari anak-anak muda sampai orang-orang yang merasa bijaksana, mereka mendaftarkan diri. Dan ketika mendaftarkan diri, mereka semua dikasih tahu sama sang raja, kalian semua mengikuti sayembara ini, hari ini berkumpul di tempat ini, tapi 1 tahun lagi kalian akan kembali di tempat ini. Sang kaisar yang sudah tua itu memberikan benih pada semua peserta, 1 orang 1 benih, untuk ditanam di dalam pot mereka masing-masing dan akan dibawa 1 tahun kemudian. Dan mereka semua pulang dengan membawa benih itu. 3 minggu kemudian semua rakyat membicarakan tentang benih. Dia berkata, oh, aku mendapatkan benih yang bunga yang sangat indah. Oh, saya mendapatkan benih sebuah tanaman atau buah-buahan, sekarang sedang berbunga, sebentar lagi akan berbuah, dia bilang gitu. Tetapi seorang yang bernama Liang, dia sudah berusaha untuk membuat yaitu tanaman ini, benih ini tumbuh. Dia siapkan potnya, dia kasih pupuk, dia siramin tiap hari. Tetapi setelah 3 minggu dia heran, semua orang kenapa kok tumbuh tanamannya sedangkan dia nggak tumbuh. Kemudian dia ngomong sama mama, ini kenapa tanamanku nggak tumbuh? Ya udah, siramin terus saja, ya kan waktunya masih lama 1 tahun. Tetapi semua orang mereka sudah membicarakan tentang tanaman masing-masing. Dan setelah 1 tahun, sang anak muda yang bernama Liang ini, dia berkata, mak, aku nggak jadi ikut deh. Loh, kenapa? Ini tanamanku nggak tumbuh apa-apa, aku udah nyiramin dalam setahun ini, aku sudah memberi pupuk, tapi hasilnya nggak ada, mak. Ya. Aku malu, mak, aku ketika ketemu raja aku harus ngomong apa? Ini buktinya benihku nggak tumbuh, sedangkan semua orang mereka sedang membicarakan, ada yang berbunga warna merah, ada yang berbunga warna kuning, ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan tanaman yang sangat indah, ada yang menghasilkan pohon bonsai dan lain sebagainya. Tapi mamanya bilang, menguatkan hati, Liang, tetaplah datang ke kerajaan, ngomong terus terang kepada raja bahwa benihnya tidak bisa tumbuh atau benihnya mati. Dan kemudian setelah 1 tahun, semua peserta dia membawa bunga dengan beraneka ragam warna, dengan buah-buahan dengan beraneka ragam buah-buahan. Dan pada waktu itu raja melihat dan menyaksikan semua tanaman yang sangat indah, semua tanaman yang berwarna-warni. Tetapi dia kaget melihat si Liang, dia hanya membawa sebuah pot kosong tanpa ada tanaman. Kemudian dia tanya, kenapa kamu bawa pot yang kosong? Maaf Tuanku Raja, aku sudah berusaha memberi pupuk, aku sudah berusaha menyiram benih yang dari Tuanku Raja, tapi sampai setahun ini benih ini tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian dia melihat
Semua orang yang hadir pada waktu itu membawa beraneka warna, yaitu tanaman. Kemudian sang kaisar berkata, "Rakyatku semua, kalian membawa hasil dari tanaman dengan berbagai warna-warni. Tapi saya mau katakan, kalian semua membawa tanaman, yaitu ketidakjujuran." Artinya warna-warni kebohongan. Yang saya bagikan kepada kalian adalah benih kosong. Kalian tanam sampai kapanpun tidak akan pernah berbuah. Dan hari ini ada seorang anak muda yang bernama Liam. Dia berhak menggantikan saya sebagai kaisar karena kejujuran. Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda sekalian, hari ini kita belajar tentang kejujuran. Mari kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 3. Amsal 11 ayat 3 dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur itu akan dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur itu perkataannya tidak berdolak-dalik. Orang yang jujur itu tidak berbelit-belit. Ya, orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya. Ya, orang yang jujur itu pasti tulus. Ya, dia akan bekerja dengan bekerja yang tulus, bukan bekerja mencari keuntungan pribadi. Ya, dia akan bekerja bukan berpikir untuk kepentingannya sendiri. Ya, dia melayani Tuhan, dia akan melayani dengan tulus, bukan mencari mencari pujian, bukan mencari jabatan, bukan mencari duit di dalam pelayanan. Dia akan melayani Tuhan dengan tulus. Dia akan dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya. Ya, cintanya pun anak-anak muda yang sedang jatuh cinta, ya, cinta seorang yang jujur itu ada cinta yang tulus, ya, cinta yang murni, cinta yang segenap hati. Bukan setiap ketemu cewek bilang cinta, enggak ya. Tapi cintanya ada cinta yang tulus. Nah, hari ini kita lihat bagian B, ya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tadi orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi orang yang seorang pengkhianat akan dirusak oleh kecurangannya. Apa maksudnya Pak Pendeta? Ya, maksudnya begini anak muda, stempel pengkhianat tentu bukanlah stempel yang baik. Ya, setiap kita tentu tidak mau disebut sebagai pengkhianat. Contoh dalam Alkitab pengkhianat siapa? Yaitu Yudas Iskariot. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Padahal nilai Tuhan Yesus lebih dari dunia dan isinya. Ya, kalau hanya sekitar 30 keping perak itu sangat kecil, tidak ada bandingannya. Betapa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, mari kita menjaga diri, kita punya harga diri di mana tidak ternilai harga diri kita. Ya, jangan hanya gara-gara uang, gara-gara wanita, gara-gara jabatan, kita menjual harga diri kita. Berapa banyak ya, hidup kita ini menjadi pengkhianat karena kecurangan kita. Ya, kita menipu orang dengan hanya nilai 1 juta, 2 juta. Kita curang, yaitu ketika ujian kita nyontek. Kita curang, yaitu ketika kita berpacaran, kita nggak jujur, kita melakukan kecurangan, kita melakukan pengkhianatan, ya, pengkhianatan cinta. Lah, hari ini mari kita jadi orang yang jujur, bukan jadi seorang pengkhianat. Ya, karena stempel pengkhianat tentu kita tidak mau ada dalam diri kita. Kita mau menjadi orang yang jujur. Itu anak-anak muda, biar firman Tuhan ini menginspirasi kita untuk setiap pribadi kita menjadi pribadi yang lebih jujur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.